Kami dari kelompok 4 mengucapkan minal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dari tadi yang susah ngetek video yang udah kelamaan, gak susah, udah berapa kali tag, dan semoga kali ini berhasil. Amin. Jadi kita mau presentasi. Selamat menonton. Ya, kita mau kenalan dulu. Aku Dava. Aku Nurul. Aku Rayhan. Aku Naufal. Aku Padilla. Ya, udah. Saya akan menjelaskan tentang berpikir komputasional dari pengertian. Nah, dalam kehidupan sehari-hari Anda tentu menemukan berbagai persoalan sederhana hingga rumit. Seluruh persoalan tersebut tentu memerlukan solusi. Menemukan solusi dari masalah yang kompleks pun dapat dilakukan dengan pendekatan yang tepat. Salah satunya dengan metode sistematis. Metode ini menjadi andalan untuk menyelesaikan permasalahan menjadi lebih mudah, terutama permasalahan di dunia teknologi yang berhubungan dengan bantuan perangkat komputer. Dalam dunia teknologi, metode untuk menyelesaikan masalah dengan pendekatan ini bisa disebut dengan berpikir komputasional. Lantas, apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Fondasi yang menyadarinya, serta penerapannya. Pengertian berpikir komputasional dilansir dari buku informatika karya Henry Pandia. Konsep berpikir komputasional merupakan metode yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah yang kompleks. Konsep ini menggunakan metode dengan cara membagi-bagi masalah tersebut ke dalam permasalahan yang lebih sederhana dan membuat solusi untuk setiap permasalahan yang dapat dibagi. Konsep berpikir komputasional memiliki cara mengidentifikasi masalah, memahami, dan mengembangkan metode untuk mengembangkan solusi yang inovatif. Nah, itulah sedikit penjelasan dari saya. Selanjutnya akan ditambahkan lagi oleh teman saya Rayhan. Halo brother. Saya akan menambahkan sedikit penjelasan yang telah disampaikan oleh teman saya Naufal. Meskipun konsep ini dibangun dengan tujuan agar masalah-masalah dapat diselesaikan dengan bantuan komputer, konsep ini sebenarnya dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Berpikir komputasional sendiri memiliki 4 pilar yang membantu menyelesaikan permasalahan kompleks. Melalui 4 pilar tersebut, penyelesaian masalah diharapkan dapat menghasilkan solusi yang inovatif. 4 pilar tersebut adalah dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan berpikir algoritma. Selengkapnya berikut ini penjelasannya akan dilanjutkan oleh Nurul. Hai, saya ingin menambahkan penjelasan dari Rayhan. Dekomposisi. Melalui pendekatan dekomposisi, penyelesaian masalah dilakukan dengan cara membagi masalah menjadi bagian-bagian kecil sehingga lebih mudah diselesaikan. Metode ini membuat masalah yang kompleks akan menjadi sederhana dan lebih mudah diselesaikan. Teknik dekomposisi akan membantu Anda memisahkan dan mengelompokkan isu-isu yang ada. Memecahkan masalah menjadi lebih kecil juga akan memberikan pandangan lebih detail mengenai masalah itu. Contoh penerapannya di bidang IT bisa dirasakan oleh programmer. Ketika programmer mengembangkan perangkat lunak, mereka akan dihadapkan dengan persoalan utama. Masalah itu dapat dibagi menjadi klasifikasi lebih detail lagi. Misalnya ingin mengembangkan aplikasi e-commerce. Mereka dapat memecah masalah beberapa poin seperti untuk apa aplikasi digunakan, bagaimana tampilan aplikasi, siapa saja target pengguna, bagaimana tampilan grafisnya, dan lain sebagainya. Melalui metode membagi beberapa masalah lebih kecil seperti ini, programmer akan lebih mudah memulai dari mana pekerjaan yang akan dilakukan. Sama seperti halnya di bidang IT. Saat permasalahan yang dihadapi di kehidupan sehari-hari juga dapat dibagi menjadi lebih kecil agar lebih mudah dianalisis dan memudahkan solusinya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dava. Pilar kedua adalah pengenalan pola. Metode ini bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai masalah, merekayasa sesuatu, memprediksi, dan lain sebagainya. Pengenalan pola mentransfer proses penyelesaian masalah ke masalah lain yang sejenis.
Terdapat beberapa teknik untuk mengenali pola-pola yang ada, seperti menemukan kesamaan persoalan dari karakteristik, perilaku, penyebab, dan gejala lainnya. Selain itu juga dapat membandingkan satu masalah dengan masalah yang lainnya yang memiliki kemiripan pendekatan atau metode. Melalui pengenalan pola, metode memecahkan masalah akan dapat dianalisis untuk diambil kesimpulan dan pelajaran yang berguna. Di dunia pemrograman, abstraksi berguna untuk menyembunyikan data atau informasi mengenai sebuah objek dari akses objek lain. Melalui metode ini, data yang diakses orang lain akan relevan dan dengan orang tersebut. Metode abstraksi akan membuat beberapa data yang berkaitan seperti karakteristik, kejadian, dan fenomena lainnya akan hilang dan atau diabaikan untuk fokus pada apa yang tersisa. Kemudian berdasarkan hasil abstraksi selanjutnya dapat dibangun pola. Apabila diterapkan kehidupan nyata, metode ini dapat berarti menganjurkan seseorang untuk fokus pada permasalahan relevan yang sedang dihadapi. Dan selanjutnya adalah algoritma. Algoritma merupakan rencana atau langkah-langkah instruksi yang dijalankan untuk memecahkan masalah. Dan materi ini bukan kewajiban aku ya buat ngejelasin. Nah, dilanjut sama Fadil. Mangga Fadil, sok Fadil. Saat bekerja dengan metode ini, Anda harus memikirkan proses langkah yang dijalankan. Kondisi setiap proses, indikator sebuah proses sudah selesai, dan beberapa alternatif yang dapat dipilih di setiap proses. Melalui tahapan-tahapan yang dijalankan itu dapat diperkirakan hasil dari akhir proses dapat diperkirakan dengan tepat. Dan teknologi metode algoritma sendiri memiliki dua cara, yaitu pseudo dan Claude. Pseudo merupakan rangkaian instruksi yang menggambarkan langkah-langkah dalam penyelesaian masalah. Pseudo sendiri memiliki sintaks program serta tidak terikat pada bahasa programan tertentu. Sedangkan Claude dianggap adalah yang mewakili kumpulan dari instruksi tertentu. Claude biasanya menggunakan simbol standar untuk menggambarkan instruksi yang berbeda. Meskipun algoritma digunakan saat bekerja di komputer, namun sebenarnya pendekatan ini dapat juga dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Masalah-masalah tersebut dapat dianalisis yang kemudian bisa dibuat langkah-langkah logis dalam menemukan solusinya. Itulah penjelasan mengenai konsep berpikir komputasional yang tak hanya dihubungkan dalam permasalahan pemrograman. Konsep ini juga dapat membantu mengklasifikasikan berbagai masalah di kehidupan sehari-hari sehingga dapat dirumuskan untuk mendapatkan solusi yang tepat. Terima kasih. Itu jelasin dari kita, ya semoga ngerti, karena kesempurnaan itu milik Allah dan kesempurnaan cinta milik Rizky Febian. Ya. Masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.